belajar tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 1, peristiwa kebangsaan dalam masa penjajahan, pembelajaran keempat. Tujuan pembelajaran kita hari ini, pertama, memahami kondisi kehidupan masyarakat Indonesia pada masa awal pergerakan nasional. Yang kedua, mengidentifikasi peristiwa sejarah pada masa awal pergerakan nasional. Dan yang ketiga, menganalisis faktor yang membedakan suku bangsa satu dan yang lain, serta mengenali identitas dan keragaman suku bangsa teman. Nah, sekarang berbagai perlawanan terhadap penjajah terus mengalami kegagalan karena perlawanan negara Indonesia masih bersifat kedaerahan. Kemudian lahir sistem perjuangan baru yang dikenal dengan kebangkitan nasional. Anak-anak, pernahkah kamu mendengar perjuangan kebangkitan nasional? Ayo kita cari tahu bersama. Masa awal pergerakan nasional. Bangsa Indonesia mengalami penderitaan akibat penjajahan, mulai awal abad ke-17 sampai abad ke-20. Pada masa penjajahan, bangsa Indonesia telah berusaha sekuat tenaga untuk mengusir penjajah. Bangsa Indonesia bercita-cita menjadi bangsa yang merdeka, bebas dari penjajahan. Perjuangan sebelum tahun 1908 ternyata tidak berhasil. Kegagalan tersebut disebabkan oleh beberapa hal. Beberapa hal tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, belum adanya persatuan dan kesatuan di seluruh Nusantara. Yang kedua, perjuangan masih bersifat kedaerahan. Yang ketiga, Indonesia kalah dalam persenjataan dan teknik perang. Yang keempat, masih bergantung pada pimpinan. Pimpinan tertangkap, perlawanan terhenti. Dan yang kelima, Belanda menerapkan politik adu domba. Kemudian muncullah kesadaran untuk berpikir secara nasional. Munculnya kesadaran untuk berpikir secara nasional tidak lepas dari peran pelajar. Perkembangannya, pendidikan pada abad 19 melahirkan golongan pelajar yang berperan dalam upaya pergerakan nasional dan muncullah nasionalisme bangsa Indonesia. Mulai tahun 1908, muncullah berbagai pergerakan nasional. Pergerakan nasional di sini adalah perjuangan yang mengikut sertakan seluruh rakyat Indonesia. Pergerakan nasional dilakukan dengan mulai membentuk beberapa organisasi berskala nasional. Organisasi-organisasi ini memiliki cita-cita yang sama, yaitu menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mencapai kemerdekaan Indonesia dari penjajah. Selanjutnya kita akan mengenal beberapa tokoh penting pergerakan nasional sebagai berikut. Pertama, ada Raden Ajeng Kartini, lahir di Jepara tanggal 21 April 1879. Tokoh emansipasi wanita ini mengarang buku berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Yang kedua ada Dewi Sartika, lahir 4 Desember 1884 di Cicalengka. Beliau bercita-cita memajukan wanita Indonesia sama dengan Raden Ajeng Kartini.
Tokoh yang ketiga ada Ki Hajar Dewantara. Lahir 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara mendirikan sekolah bernama Taman Siswa. Karena besar jasanya dalam bidang pendidikan, hari kelahirannya tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Dan yang terakhir ada Dr. Sutomo bersama Dr. Wahidin Sudirohusodo pada tanggal 20 Mei 1908 mendirikan organisasi pergerakan nasional yang pertama bernama Budi Utomo. Hari kelahirannya tanggal 20 Mei dijadikan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Memasuki materi selanjutnya, sejak dirintisnya organisasi yang bersifat nasional seperti Budi Utomo, pemuda juga tergugah untuk membentuk organisasi-organisasi yang memperjuangkan nasib bangsanya. Peran Sumpah Pemuda. Para pemuda yang tergabung dalam organisasi pemuda mendambakan adanya persatuan nasional di kalangan para pemuda. Mereka menginginkan agar organisasi-organisasi yang ada melebur menjadi satu perkumpulan nasional. Nah, pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 berlangsung rapat besar pemuda Indonesia yang dikenal dengan Kongres Pemuda Indonesia I. Kongres Pemuda Indonesia I berlangsung di Jakarta dan diikuti oleh semua organisasi pemuda. Setelah Kongres Pemuda I dilaksanakan, para pemuda Indonesia kembali berkumpul untuk membicarakan kembali cita-cita persatuan Indonesia. Kongres tersebut diberi nama Kongres Pemuda II. Kongres Pemuda II berlangsung di Jakarta pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1926. Sama seperti kongres sebelumnya, Kongres Pemuda II dihadiri oleh perwakilan pemuda dari berbagai organisasi pemuda di Indonesia, seperti Pemuda Sumatera, Pemuda Kaum Betawi, Jong Java, Jong Ambon, dan Jong Celebes. Pusat penyelenggaraan kongres tersebut di gedung Indonesia's Club di Jalan Kramat Raya nomor 106. Tetapi dalam keseluruhan sidang diselenggarakan di 3 tempat. Kongres Pemuda II mengambil keputusan sebagai berikut. Pertama, menerima lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Kedua, menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia. Yang ketiga, semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda, yang berarti berwatak nasional dalam arti luas. Yang keempat, diikrarkannya Sumpah Pemuda oleh semua wakil pemuda yang hadir. Anak-anak, di sini Ibu Intan akan membacakan isi ikrar Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengakui bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengakui berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Peristiwa Sumpah Pemuda menunjukkan adanya rasa persatuan
dan kesatuan di antara para pemuda yang berbeda ras, suku, golongan, dan juga agama. Kebudayaan adalah hasil cipta, rasa, dan karya manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Setiap manusia memiliki cipta, rasa, dan karsa yang berbeda, sehingga menghasilkan keragaman budaya. Keragaman sosial dan budaya Indonesia dikategorikan menjadi berikut. Pertama, ada keragaman bahasa. Bahasa merupakan alat yang digunakan untuk berkomunikasi baik lewat tulisan, lisan, ataupun gerakan. Fungsi budaya secara umum adalah alat berekspresi, komunikasi, dan adaptasi sosial. Contohnya di sini adalah ada bahasa Aceh, bahasa Batak, bahasa Minangkabau, bahasa Betawi, bahasa Sunda, dan juga bahasa Jawa. Nah, keberagaman yang kedua adalah keberagaman suku bangsa. Di sini suku bangsa adalah golongan sosial yang dibedakan dari golongan sosial lainnya karena memiliki ciri paling mendasar dan umum berkaitan dengan asal-usul dan tempat asal serta kebudayaannya. Nah, ciri suku bangsa antara lain bersifat tertutup dari kelompok lain, memiliki nilai-nilai dasar yang tercermin dalam kebudayaan, serta memiliki komunikasi dan interaksi. Contohnya di sini ada suku Jawa, suku Batak, suku Sunda, dan lain sebagainya. Ketiga, ada keberagaman sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan merupakan sistem keturunan yang dianut oleh suku bangsa tertentu berdasarkan garis ayah, garis ibu, atau garis keduanya. Misalnya, masyarakat Jawa menganut sistem kekerabatan bilateral, yaitu garis keturunan dari ayah dan ibu. Sedangkan masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal atau garis keturunan ibu. Nah, keberagaman yang terakhir adalah keberagaman rumah adat. Setiap suku di Indonesia memiliki rumah adat yang berbeda dengan suku yang lainnya. Seperti contohnya, ada rumah adat Bolon dari Sumatera Utara, ada rumah Gadang dari Sumatera Barat, ada Joglo. Anak-anak, hari ini kita sudah berada di akhir pembelajaran. Nah, kita sudah mempelajari tentang memahami kondisi kehidupan masyarakat Indonesia pada masa awal pergerakan nasional. Lalu ada mengidentifikasi peristiwa sejarah pada masa awal pergerakan nasional. Dan yang terakhir, menganalisis faktor yang membedakan suku bangsa satu dan yang lainnya, serta mengenali identitas dan keragaman suku bangsa teman. Nah, anak-anak, kita harus saling menghormati antar teman, itu berbeda suku, ras, dan juga agama. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa bersama-sama dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum.